Sebagai perusahaan persemenan terbesar di Indonesia, PT Semen Indonesia berdiri kokoh menjadi penopang bagi sarana infrastruktur di Indonesia. Setelah bertransformasi dan memantapkan posisi sebagai strategic holding company, Semen Indonesia senantiasa berupaya menjadi perusahaan persemenan internasional terkemuka di Asia Tenggara. Eksistensi Semen Indonesia menjadi saksi bagaimana upaya dan asa bersinergi menjadi satu, menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis strategi perusahaan pada PT Semen Indonesia Tbk. Next slide. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Reza Anandastia dengan NIM terakhir 013, kemudian ada Anissa Fitri Ayu Rahmadina dengan NIM terakhir 024, kemudian ada M. Aziz Zahran dengan NIM terakhir 025, dan yang terakhir ada Putri Adalia Pratiwi dengan NIM 073. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis SWOT dari strengths atau kekuatan. Di sini ada empat yang sudah saya ringkas dari laporan tahunan dari PT Semen Indonesia. Yaitu yang pertama yaitu adalah skala dan posisi pasar dominan pada PT Semen Indonesia. Hal ini merupakan produsen semen terbesar di Indonesia dengan jaringan pabrik dan distribusi nasional yang terintegrasi. Lalu selanjutnya efisiensi operasional dan cost leadership. Di sini implementasi optimalisasi sinergi sudah dilakukan bahan bakar alternatif dan juga digitalisasi produksi mendukung efisiensi biaya tersebut. Lalu selanjutnya portofolio multi-brand dan juga inovasi produk. Keberadaan produk turunan ini seperti bata interlock presisi atau BIP itu memperluas sumber pendapatan di luar semen konvensional. Dan yang terakhir yaitu fondasi keberlanjutan yang kuat. Dari sini perusahaan membuat roadmap sustainability tahun 2030, validasi SBTi, dan juga penggunaan bahan bakar alternatif untuk memperkuat reputasi ESG pada perusahaan. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis weakness atau kelemahan dari PT Semen Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu PT Semen Indonesia Tbk menghadapi kondisi over capacity industri semen nasional, di mana kapasitas produksi industri ini yang lebih besar dibandingkan permintaan domestik yang menyebabkan tingkat utilisasi pabrik belum optimal. Sehingga kondisi ini berdampak pada menurunnya efisiensi operasional dan menekankan profitabilitas perusahaan. Kemudian yang kedua, sebagai perusahaan semen skala besar, PT Semen Indonesia Tbk memiliki struktur biaya tetap yang relatif tinggi, seperti biaya tenaga kerja, pemeliharaan pabrik, dan logistik. Hal ini membuat perusahaan kurang fleksibel dalam menghadapi tekanan pasar dan perubahan permintaan. Kemudian yang ketiga, margin laba tertekan akibat persaingan harga, di mana persaingan harga yang ketat di industri semen ini memaksa perusahaan menyesuaikan harga jual agar tetap kompetitif. Akibatnya margin laba perusahaan menjadi tertekan, terutama ketika kenaikan biaya produksi tidak sepenuhnya dapat dialihkan kepada konsumen. Kemudian yang keempat, kompleksitas struktur holding dan anak perusahaan, di mana PT Semen Indonesia Tbk ini memiliki struktur holding dengan banyak anak perusahaan. Kompleksitas ini berpotensi memperlambat pengambilan keputusan strategis serta menimbulkan tantangan dalam koordinasi dan efisien operasional. Kemudian yang terakhir yaitu ketergantungan tinggi pada pasar domestik, di mana ketergantungan ini membuat kinerja perusahaan sangat sensitif terhadap fluktuasi permintaan semen.
khususnya akibat perlambatan ekonomi dan penundaan proyek infrastruktur nasional. Oke, mungkin itu saja terkait analisis weakness. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di slide ini kami akan membahas beberapa peluang yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia. Pertama, dari sisi pembangunan infrastruktur pemerintah, saat ini pemerintah masih gencar membangun berbagai proyek seperti jembatan dan juga ibu kota Nusantara. Hal ini tentu meningkatkan kebutuhan semen sehingga menjadi peluang besar bagi SIG untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, ada peluang dari pasar global. Walaupun permintaan dalam negeri cenderung stagnan, tetapi permintaan dari luar negeri mulai membaik. Dengan dukungan sistem logistik yang kuat, SIG bisa memanfaatkan kondisi ini untuk meningkatkan ekspor. Selanjutnya, kolaborasi strategis, di mana ini juga menjadi peluang penting. Kerjasama dengan BRIN dan PLN memungkinkan SIG mengembangkan produk semen yang lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi energi. Selain itu, SIG juga mendapatkan peluang dari pembiayaan berkelanjutan. PT Semen Batu Raja memperoleh pinjaman berbasis sustainability yang bisa digunakan untuk mendukung ekspansi usaha dan program keberlanjutan. Yang terakhir, ada peluang dari digitalisasi dan transformasi. Penerapan teknologi dan sistem digital dapat meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, dan memperkuat daya saing perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, peluang-peluang ini bisa dimanfaatkan SIG untuk terus berkembang dan tetap kompetitif di industri semen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu threat atau ancaman, di mana saat ini persaingan ketat dari produsen global dan lokal. Industri semen di Indonesia mengalami overcapacity sehingga kapasitas produk nasional lebih besar daripada permintaan. Produsen regional menekan harga dengan strategi efisiensi dan teknologi. Akibatnya, PT Semen Indonesia harus bersaing bukan hanya pada kualitas, tetapi juga pada harga dan distribusi yang dapat menekan margin keuntungan. Kemudian yang kedua, ada ancaman fluktuasi harga energi dan bahan baku, di mana batu bara dan listrik sebagai komponen utama biaya produsen sangat dipengaruhi oleh harga global. Kenaikan harga energi global atau kebijakan domestik langsung meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga yaitu regulasi lingkungan yang semakin ketat. Tekanan untuk mengurangi emisi CO2 dapat meningkatkan biaya investasi pada teknologi ramah lingkungan. Jika tidak beradaptasi, perusahaan berisiko terkena sanksi, reputasi negatif, atau kehilangan kontak dari proyek yang mensyaratkan material hijau. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan permintaan akibat siklus ekonomi, yaitu permintaan semen sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Jika ekonomi melambat, permintaan konstruksi dan infrastruktur menurun, berdampak langsung pada penjualan semen. Next slide. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis SWOT yang menggunakan indikator-indikator tertentu dengan perhitungan bobot tertentu agar perusahaan mengetahui sudah sampai mana perusahaan tersebut, sejauh mana perusahaan tersebut itu membuat strategi pada manajemennya. Untuk yang pertama yaitu strength atau kekuatan, ada 3 indikator yaitu skala usaha terbesar dan posisi market leader industri semen nasional. Itu saya beri bobot 0,15 itu dikarenakan posisi sebagai market leader itu merupakan sumber keunggulan strategis utama yang mempengaruhi daya tawar terhadap pemasok, efisiensi biaya, dan juga stabilitas pangsa pasar. Lalu saya beri rating 4 itu dikarenakan berdasarkan laporan tahunan PT SIG itu menunjukkan
konsistensi dalam mempertahankan posisi dominan di pasar semen nasional, baik dari sisi kapasitas produksi maupun distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan tersebut dimanfaatkan secara efektif oleh perusahaan. Yang kedua, jaringan distribusi nasional dan portofolio multi-brand yang kuat. Diberikan bobot 0,15 itu dikarenakan memiliki pengaruh besar terhadap akses pasar, efisiensi logistik, dan juga penetrasi wilayah. Rating yang diberikan yaitu 4, itu dikarenakan SIG ini mencerminkan mampu mengelola jaringan distribusi dan juga portofolio merek secara optimal sehingga dapat menjaga berbagai segmen. Lalu yang terakhir di bagian strength yaitu efisiensi operasional. Hal ini menjadi faktor penting dikarenakan industri semen yang memiliki struktur biaya tinggi dan juga margin yang tertekan. Lalu rating yang diberikan yaitu 3, itu menunjukkan bahwa perusahaan ini telah mengimplementasikan berbagai inisiatif efisiensi seperti penggunaan bahan bakar alternatif dan juga digitalisasi proses produksi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Di sini ada 5 indikator. Yang pertama yaitu over capacity industri semen nasional, di mana di sini terdapat bobot 0,15 dengan rating 2 dan skor 0,30. Di mana hal ini menunjukkan bahwa kelebihan kapasitas merupakan kelemahan yang cukup signifikan karena berdampak langsung pada tingkat utilisasi pabrik dan efisien perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu margin laba tertekan akibat persaingan harga. Di sini terdapat bobot 0,10 dengan rating 2 dan skor 0,20. Di mana ini mencerminkan bahwa tekanan harga di industri semen turut membatasi kemampuan perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas. Kemudian yang ketiga yaitu struktur biaya tetap yang relatif tinggi. Di sini terdapat bobot 0,10 dengan rating 2 dan skor 0,20. Di mana kondisi ini membuat perusahaan kurang fleksibel dalam menyesuaikan biaya ketika menjadi penurunan permintaan. Kemudian yang keempat yaitu kompleksitas struktur holding dan anak perusahaan. Di sini terdapat bobot 0,10 dengan rating 3 dan skor 0,30. Di mana kompleksi organisasi berat. Di sini menunjukkan kompleksitas organisasi cukup berpengaruh terhadap efisiensi, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang strategis. Kemudian yang kelima yaitu ketergantungan tinggi pada pasar domestik. Di sini terdapat bobot 0,10 dengan rating 2 dan skor 0,20 yang menunjukkan di mana kinerja perusahaan PT Semen ini rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan permintaan di dalam negeri. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, untuk bagian opportunities ada 5 peluang utama yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan infrastruktur pemerintah dengan bobot 0,20, rating 4 dan skor 0,80. Hal ini menjadi peluang paling besar karena proyek infrastruktur nasional secara langsung meningkatkan kebutuhan semen. Yang kedua, kolaborasi strategis dengan bobot 0,15, rating 3 dan skor 0,45. Hal ini dapat membuka peluang inovasi produk dan peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga, peningkatan permintaan global dengan bobot 0,10, rating 3 dan skor 0,30, di mana SIG bisa memanfaatkan pasar ekspor saat pasar domestik mulai jenuh. Yang keempat, pembiayaan berkelanjutan dengan bobot 0,10, rating 3 dan skor 0,30 yang mendukung ekspansi usaha sekaligus program keberlanjutan. Dan yang terakhir, digitalisasi dan transformasi dengan bobot 0,05, rating 3 dan skor 0,15 yang membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing. Di mana secara keseluruhan peluang terbesar SIG berasal dari sektor infrastruktur, sementara peluang lainnya berfungsi sebagai pendukung strategi jangka panjang perusahaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu ancaman, di mana di sini terdapat 4 ancaman. Yang pertama yaitu persaingan ketat dari produsen global dan lokal dengan bobot 0,15, rating 2 dengan skor 0,30 yang merupakan ancaman utama yang berdampak langsung pada harga dan pangsa pasar. Kemudian ada fluktuasi harga energi dan bahan baku dengan bobot 0,10, rating 2 dengan skor 0,20, yaitu yang mempengaruhi biaya produksi namun dapat direndam melalui kontrak jangka panjang dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu regulasi lingkungan yang semakin ketat dengan bobot 0,10, rating 2 dengan skor 0,20 yang menimbulkan biaya tambahan tapi juga membuka peluang grant financing. Kemudian yang keempat ada perubahan permintaan akibat siklus ekonomi dengan bobot 0,5 dengan rating 2 dengan skor 0,10, yaitu dampaknya tidak selalu permanen dan bersifat makro. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang disusun melalui pendekatan internal faktor analisis summer atau IFAS dan eksternal faktor analisis summer, PT Semen Indonesia Tbk menunjukkan kondisi strategis yang relevan kuat baik dari sisi internal maupun eksternal. IFAS menghasilkan skor total sebesar 2,85 yang berada di atas nilai rata-rata 2,5. Hal ini mengindikasikan bahwa secara internal SIG memiliki kekuatan yang lebih dominan dibandingkan kelemahan. Kemudian hasil analisis IFAS menunjukkan skor total sebesar 2,80 yang juga berada di atas nilai rata-rata. Hal ini menandakan bahwa SIG memiliki kemampuan yang cukup baik dalam merespon peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.